Selamat sore, apa kabar semua? Apa kabar? Baik ya, saudara. Kita bersyukur ada di dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan sampai di hari ini. Amin, saudara. Mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Bilang kiri kanan, Tuhan itu baik. Tuhan cukupkan kebutuhan. Katakan lagi, saudara. Itu kata-kata positif yang harus diucapkan, saudara ya. Daripada kita ngomong sialan, mendingan kita katakan Tuhan itu baik. Jangan seperti orang Israel, saudara ya. Mereka harus mengembara di padang gurun 40 tahun gara-gara suka bersungut-sungut. Ini hal yang menjadi musuh utama dari orang percaya. Itu bersungut-sungut, ya saudara ya. Khawatir, takut, ketakutan, suka mengumpat, suka bersungut-sungut, itu adalah hal-hal yang sedang menunjukkan Anda tidak percaya kepada Tuhan, ya saudara ya. Amin. Jangan suka bersungut-sungut. Apapun keadaan di depan kita yang seolah-olah buntu, belajar mengucap syukur. Kita lihat orang Israel, pada saat mereka menghadapi Laut Merah, mereka bersungut-sungut, saudara. Tapi di tengah persungutan mereka, Tuhan membelah laut buat mereka. Apalagi kalau kita mengucap syukur, ya, sedang bersungut-sungut saja Tuhan bukakan Laut Merah. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh belajar mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Saya percaya pintu-pintu permasalahan itu akan terbuka dengan sendirinya. Amin, saudara ya. Pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dalam api yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya, sehingga yang membuang, yang melempar mereka aja mati hangus kebakaran. Mereka bertiga itu aman-aman saja di situ. Bahkan pada saat Raja Nebukadnezar melihat mereka, dia melihat ada orang keempat di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, di tengah kehidupan kita yang sulit, Anda jangan pernah lupa ada Tuhan yang selalu cek. Hilang ya barusan. Oh enggak, ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Mungkin kita nggak nampak, saudara, tapi orang akan bisa melihat kehidupan kita yang disertai oleh Tuhan. Anda akan sukses dan berhasil di tengah-tengah kesulitan apapun juga. Coba langsung. Hari ini saya akan berbicara tentang pengharapan yang kuat, ya, atau bukan. Oh, ada masalah. Masalah itu bukan masalah. Amin, saudara. Masih ingat kan minggu lalu saya bilang bahwa masalah itu bukan masalah, tergantung perspektif Anda memandang. Anda memandang dari sisi manusia atau kita memandang dari sisi kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memandang dari sisi manusia, kesel, saudara. Masalah itu pasti masalah. Kenapa itu mati? Tapi kalau kita memandang setiap permasalahan dari sisi kebenaran firman Tuhan, maka masalah-masalah itu Tuhan pakai untuk mendewasakan Anda, saudara. Masalah-masalah itu Tuhan pakai untuk memurnikan iman kita. Masalah-masalah itu Tuhan pakai untuk menguatkan kita sehingga kita menjadi orang-orang dewasa. Berulang kali saya sampaikan di tempat ini bahwa hanya orang dewasa yang mengerti kehendak orang tua, saudara. Gak mungkin anak kecil kayak Marin itu sudah tahu lagi khotbah, dia pasti ribut sendiri, saudara. Karena emang anak kecil. Bagaimana dia bisa mengerti apa yang menjadi aturan? Anak itu suka nabrak aturan, saudara. Tapi kalau orang dewasa, mereka akan patuh, ya, mereka akan belajar. Bahkan hal yang lebih penting lagi, saudara, pada saat kita dewasa secara kerohanian, Anda akan maksimal jadi orang percaya, saudara. Artinya Tuhan bisa pakai kita dengan maksimal, ya, saudara. Tuhan tidak pernah lihat seseorang dari bisanya apa. Tuhan itu tertarik dengan apa yang saudara katakan, ini saya, pakai saya Tuhan. Tuhan tertarik dengan itu. Kalau kita nih yang sudah gak bisa apa-apa, sudah gitu bilang, ya dia saja, dia saja. Anda ingat perumpamaan yang orang yang bertalenta itu, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. 5 talenta menjadi 10, menghasilkan 10. 2 menghasilkan 4, 1 gak bikin apa-apa, dikuburkan talentanya. Itu seperti orang yang
punya apa-apa, biar dia aja. Apa yang terjadi? Talenta yang ada yang padanya diambil sekalian. Kalau saudara ogah-ogahan di dalam memberi yang terbaik buat Tuhan, ya Tuhan akan ambil semua yang ada pada kita, diberikan kepada orang lain. Ya saudara saya, dalam bulan ini kita berbicara tentang Valley of Refine atau lembah pemurnian. Ya, lembah pemurnian. Tahun ini di Rock kita bicara tentang tahun decision. Tahun dimana kita harus memutuskan sesuatu dengan benar, saudara. Jangan lagi memutuskan sesuatu dengan hitungan manusia, saudara. Ya kita kan suka begitu kan, menurut perhitungan saya. Itu kan kita suka begitu, gak salah, saudara. Tetapi kita perlu menggunakan hikmat bijaksana Tuhan. Lalu untuk sampai ke sana, Anda perlu memutuskan. Ya saudara ya. Orang yang suka memutuskan sesuatu dan pasti itu orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang suka ragu-ragu, dikit-dikit ragu-ragu, dikit-dikit gak jalan-jalan, nanti jalan di tempat. Anda lihat Abraham. Saya suka Abraham ini, saudara. Karena dialah orang yang diberi gelar Bapak orang percaya. Pada saat ini keluar dari Ur Kasdim, tidak ada negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau aku pergi gimana? Apa yang aku kerjakan? Nah pada saat Abram itu pada saat namanya masih Abram, disuruh keluar dari Ur Kasdim. Dia bukan orang miskin, dia orang kaya raya, saudara. Disuruh keluar dan Tuhan tidak sebutkan kemana dia harus pergi. Tapi dia tidak berbantah-bantah, dia keluar aja. Dia beserta istrinya, beserta keponakannya, mereka keluar. Setelah keluar, nggak sampai situ saja. Setelah keluar, Tuhan kan selalu ngetes kita dari hal-hal kecil. Tuhan nggak pernah ngetes Anda langsung dengan hal yang berat, nggak ada. Selalu dari hal yang kecil. Pada saat dia keluar, Tuhan lihat, wah, orang ini sudah taat, percaya kepada hal yang kecil. Begitu dia keluar, umurnya ke-75 tahun, Tuhan janjikan bahwa dia akan melahirkan keturunan, dan keturunannya itu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut banyaknya. Umurnya 75 tahun, istrinya 65 tahun. Hera berapa? Masih 17 tahun ya? Oh masih 15 ya, wanita-wanita pasti tahu lah ya, umur 65 tahun apa yang terjadi dengannya. Ibu Mincin umur berapa? 65. Wah, saingan sama mamanya Bu Ervin. Bu Ervinnya umur berapa sekarang? 52. Wih, luar biasa, 25 atau 52. Baik, singkat cerita, umur 75 Tuhan janjikan tadi, kamu akan punya anak. Kondisi Sarah umur 65 tahun. Nah, saudara tahu, 75 tahun itu kira-kira 24 tahun kemudian, ya pada saat si Abraham ini 99 tahun, Sarah 89 tahun, malaikat Tuhan datang lagi, bertemu dengan dia dan berkata, kamu akan punya anak tahun depan. Sarah yang waktu mendengar berita itu ketawa dalam hati. Dia bilang, mana mungkin, aku kan sudah haidnya nggak ada. Mana mungkin suamiku Abraham akan birahi lagi kepadaku. Dia berkata begitu, dia ketawa, tidak percaya apa yang bisa dilakukan Tuhan. Tapi Abraham, dia tidak satu pun meragukan apa yang Tuhan katakan, saudara. Dan singkat cerita, tahun depannya lahirlah Ishak. Betul kan Ishak namanya, saudara? Tergenapi. Tuhan kasih setelah 15 tahun atau 14 atau 15 tahun kemudian, Tuhan tes lagi di si Abraham. Abraham, bawa anak yang kau kasih itu, bawa ke gunung ini, persembahkan dia sebagai korban. Adakah komplain di mulutnya? Tidak ada. Saya juga bingung ya, kok bisa ya? Ini anak sudah ditunggu 25 tahun. Bahkan setelah anak itu 15 tahun, berarti kan kurang lebih 40 tahun nih. Kemudian dengan gampangnya Tuhan bilang, ayo bawa anak itu untuk dikorbankan. Abraham tidak komplain. Saudara, mereka perjalanan sampai ke gunung itu kurang lebih 3 hari. Masa sih tidak ada omongan
Saudara bayangkan perasaan Abraham itu kira-kira gimana ya? Anaknya bertanya, Bapak semua sudah ada di kayu dan semuanya sudah ada, korbannya mana? Si Abraham bilang, tenang saja nanti Tuhan sediakan. Tapi sebagai anak dia mungkin nggak ngerti. Yang hebatnya anaknya juga tidak memberontak. Saudara. Singkat cerita, pas Abraham sudah menusuk anaknya dengan pisau, tiba-tiba ada suara yang, Abraham hentikan, aku sudah tahu imanmu sampai di mana. Saudara lihat bahwa orang yang tidak banyak cincong, tidak banyak mikir ini mikir itu, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita bilang mereka ini, lu mah sembarangan aja. Sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam, orang yang mempercayai Tuhan itu begitu, enggak banyak komplain. Beda sama orang Israel. Komplainan mereka cuma satu, Buhera pasti tahu. Musa, emang di Mesir kurang kuburan, kok bawa kami untuk mati di padang gurun? Mati semua, saudara. Jadi yang masuk ke tanah Kanaan itu cuman keturunan yang kedua. Bahkan Musa pun tidak masuk. Yang seangkatan Musa itu yang masuk cuma Kaleb dan Yosua. Cuma mereka yang masuk. Yang lain semua dibinasakan. Kanaan itu bicara tentang janji Tuhan. Ya. Mesir itu bicara tentang dunia. Tuhan membawa kita keluar dari dunia. Tuhan membawa kita keluar dari kehidupan yang lama untuk masuk ke dalam janji dan perjanjian Tuhan. Tapi untuk sampai di sana, Anda perlu mengalami yang namanya dimurnikan imannya, dites kepercayaannya. Murni enggak nih? Padang gurun itu adalah testing buat setiap orang. Saya percaya setiap orang ini punya padang gurun masing-masing. Ya. Semua orang pasti punya padang gurun. Hati-hati, kita belajar dari orang Israel. Mereka suka komplain. Kenapa suka komplain? Kenapa sampai seseorang itu suka komplain? Gampang sih, karena nggak percaya. Kok bisa nggak percaya? Nah ini yang terus saudara tahu ya. 400 tahun orang Israel itu ada di tanah Mesir. 400 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Membekas sampai hari ini nggak? Ada bekasnya nggak? Ada bekasnya nggak? Akibat penjajahan Belanda kepada orang Indonesia, terhadap orang Indonesia, ada bekasnya. Anda kalau sarapan minum teh pagi, itu kan bekas-bekasnya orang Belanda. Makan roti di pagi hari, itu kan bekas orang Belanda. Coba pergi ke pasar lama sana. Bukan pasar lama, maksudnya di Jakarta apa? Kota lama, bukan pasar lama. Pasar lama penguasanya Bu Nama penguasa di situ. Kalau Anda di kota lama di Surabaya, sampai di apa? Daerah apa sih namanya? Saya lupa lah. Pokoknya di daerah Jakarta itu, Anda akan temukan gedung-gedung bekas peninggalan orang Belanda. Masih ada akibat daripada penjajahan Belanda kepada Indonesia terhadap kebudayaan itu mempengaruhi. Bahkan bahasa-bahasa Belanda pun ada yang masih diadopsi oleh orang Indonesia. Kalau orang Ambon suka ngomong kelar sudah, artinya apa sih? Selesai. Kelar itu bahasa Belanda, kelar, selesai. Itu kan nempel sama orang Indonesia. Sarapan, sekarang makan roti, makan daging, terus kebiasaan Belanda. Nah orang Mesir, orang Israel 400 tahun di tanah Mesir, jelas budaya Mesir masuk. Apa budaya yang paling kuat dari orang Mesir? Penyembahan berhala. Mereka punya dewa banyak sekali, saudara. Punya dewa begitu banyak. Dewa air ada, dewa sungai ada, dewa matahari ada, dewa udara ada, macam-macam dewanya. Itu merasuk hidup mereka, sehingga pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, masuk di dalam yang namanya waktu ujian, yang harusnya cuma 6 bulan perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan dengan kondisi 3-4 juta orang itu. Tuhan muter mereka selama 40 tahun. Kenapa? Supaya penyakit penyembahan berhala itu hilang. Gara-gara menyembah berhala, engkau tidak akan punya kasih kepada Tuhan. Ada apa-apa sedikit pasti komplain. Berarti hubungannya, saudara ya? Tak percaya
tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Anda tidak percaya Tuhan itu artinya Anda tidak mengenal Dia sungguh-sungguh. Makanya saya suka mengingatkan Anda semua di dalam Roma 8 itu mengatakan bahwa Roh Kudus yang ditaruh di dalam kita itu disuruh mengajar kita memanggil Allah itu Bapa. Tuhan mau Anda tempatkan Dia sebagai Bapamu, saudara-saudara. Ya. Kalau kita mengenal Dia sebagai Bapa, maka nggak ada komplainan karena kita percaya saja. BK bangun tidur, taunya, saudara tahu dia kalau bangun tidur di kamar susu, itu doang. Kalau enggak, gendong. Karena dia tahu saya akan nanti masuk, gendong dia bawa keluar, bikin susu. Nggak ada komplain, mana susunya nggak ada, atau komplain gimana, beli susu nggak ada, saudara. Tuhan tuh mau kita punya hubungan dengan Dia itu seperti bapak dan anak, saudara. Ini sebagai pendahuluan akan saya sampaikan pengharapan yang kuat. Nah, orang Israel karena tidak percaya kepada Tuhan, karena mereka menyembah berhala, maka mereka tidak kenal siapa Allah. Padahal kalau Anda perhatikan, orang Israel kalau siang ada tiang awan, Allah mewujudkan dirinya sebagai tiang awan. Kalau malam, tiang api. Apa yang kurang? Nggak ada yang kurang. Kalau makan, tinggal turun dari surga itu mana? Roti dari surga itu turun. Mau daging, Tuhan kirim burung datang. Mau air, Tuhan belah, Tuhan keluarkan air dari gunung batu. Apa yang kurang? Nggak ada yang kurang. Tapi karena terikat dengan penyembahan berhala yang begitu lama, dan mereka tidak belajar, mereka tidak taat, mereka dikatakan bangsa tegar tengkuk. Mereka terus memberontak kepada Tuhan. Akhirnya satu angkatan itu tidak ada yang menerima janji Tuhan masuk tanah. Dengar baik-baik, saudara. Kalau Anda memberontak, Anda terus melawan Tuhan, kau tidak percaya kepada Tuhan, suka bersungut-sungut selama ujian yang ada, mimpi aja berkat yang daripada Tuhan sampai kepada kita. Tidak akan sampai, saudara. Malah sebaliknya Anda akan hancur dan binasa oleh karena ketidakpercayaan kepada Tuhan. Alkitab itu sangat membuktikan, saudara, bahwa hanya orang-orang yang percaya itu yang mau kehidupan. Orang benar akan hidup karena percaya, saudara. Bukan orang benar hidup karena banyak duit. Banyak juga orang banyak duit tapi mati konyol, saudara. Mari, saudara, kita sebagai orang percaya, ayo ambil keputusan yang tepat. Bukan kebetulan, tapi tahun ini adalah tahun memutuskan hal yang benar dalam hidup. Maka hal yang paling benar dalam hidup kita adalah belajar percaya kepada Tuhan. Bilang kiri kanan lagi, belajar percaya kepada Tuhan. Iya, mari. Percaya kepada Tuhan itu proses seumur hidup. Bilang lagi ke kiri kanan. Iya, proses seumur hidup. Sampai hari ini nggak khawatir akan terjadi perang dunia ketiga. Siapa yang nggak khawatir? Yang tenang-tenang itu belum tentu tenang. Dia belum merasakan. Tapi hari ini di seluruh dunia orang punya kerisauan nomor satu adalah pecahnya perang dunia ketiga. Walaupun para pengamat bilang perang akan segera usai karena Iran sudah kehabisan rudalnya, sudah kehabisan drone-nya, sudah kehabisan rudalnya, dan dipastikan Amerika dan Israel akan mendominasi dia. Tapi siapa yang berani memastikan itu pasti? Ada yang berani memastikan? Nobody knows, saudara. Tidak ada orang yang tahu rencana ke depan. Cuma Tuhan yang tahu. Nah, supaya Anda ini tidak kebingungan di dalam ketidakpastian ini, Anda perlu percaya Tuhan. Jangan percaya duitmu, jangan percaya hartamu, jangan percaya kepada Anda punya koneksi mungkin orang-orang jenderal kayak orang DPR kayak orang-orang hebat. Jangan gantungkan harapanmu, kepercayaanmu hanya kepada Tuhan. Itu yang memastikan iman kita semakin murni,
Itu yang memastikan Anda semakin percaya kepada Tuhan. Itu yang memastikan Anda akan timbul sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Baik, kita akan bicara tentang yang berikut ini. Bulan ini sekali lagi judul daripada tema adalah The Valley of Refining atau lembah pemurnian. Tadi Pak Riki sudah sampaikan bahwa setiap orang percaya, setiap orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan akan selalu masuk dalam lembah ujian ini. Pemurnian, ujian itu berarti dimurnikan. Ujian berarti dinaikkan levelnya, betul kan? Setiap kali ujian, kita sudah belajar lah yang sudah sekolah-sekolah, ya kan, dari SD, SMP, SMA sampai universitas. Setiap kali ada ujian berarti untuk naik level, betul kan? Lu ujian SD kelas 6 untuk naik level ke SMP. Ujian SMP kelas 3 untuk naik level ke SMA. Ujian lulus SMA untuk naik level Anda masuk universitas. Skripsi diuji supaya Anda berhak terima sarjana S1. Nanti ada tesis, lulus Anda punya gelar master. Nanti ada yang namanya yang berikutnya adalah disertasi, lulus Anda punya gelar doktor. Jadi ujian itu sebenarnya untuk memurnikan, ujian untuk menaikkan level, ujian itu untuk menaikkan kualitas, saudara ya. Saya lebih suka bahasa itu sih. Ujian terhadap iman kita untuk menaikkan level kerohanian setiap orang percaya. Jangan punya level hanya percaya Tuhan supaya sembuh. Aduh, itu receh sekali, saudara. Percaya Tuhan supaya diberkati, terlalu kecil, saudara. Saya berulang kali menyampaikan di tempat ini bahwa tujuan hidup kita seperti Yesus yang datang hanya untuk melayani dan bukan dilayani. Amin, saudara. Maka tujuan kita harusnya menjadi sukses, berhasil adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kalau melayani, maka Anda menjadi berkat buat orang lain. Coba pikir baik-baik. Melayani itu ujungnya Anda menjadi berkat buat orang lain. Nah, coba bilang kiri kanan. Melayani itu membuat kamu menjadi berkat buat orang lain. Bang Martin ngomongnya siapa, Bang? Nah, ini bedanya sama dilayani. Kalau dilayani itu cuma ngurusin diri sendiri. Dilayani itu membuat Anda jadi egois. Bilang sekarang sebelahnya, kalau kamu maunya dilayani doang, itu kamarnya egois. Ya. Yesus itu tidak egois. Yesus datang hanya untuk melayani dan bukan dilayani. Dan itu dibuktikan sampai dia naik di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Supaya hari ini saudara itu punya tempat di surga, ya. Supaya Anda ini bisa bersekutu kembali dengan Allah Bapa yang sudah terputus karena dosa-dosa tadi. Ya, saudara ya. Supaya Anda ini kembali masuk di dalam yang namanya God's spot. Ya, saya suka bilang ini kan, saudara ya. Taman Eden itu tempat kehadiran Tuhan. Adam diciptakan di dalam Taman Eden. Hawa diciptakan dari Adam, ditempatkan di Taman Eden. Dengar baik-baik. Setiap daripada kita orang percaya ini, tempat kita itu ada dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara ya. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Yang membuat kita keluar dari hadirat Tuhan adalah karena dosa-dosa kita. Yesus mati di kayu salib membawa Anda kembali di dalam persekutuan dengannya, membawa Anda kembali ke dalam Taman Eden. Amin, saudara ya. Itu tujuannya, saudara. Dan kalau kita ada di sana, maka kita ini berfungsi maksimal sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Karena Adam pada saat dia ada dalam Taman Eden, dia berfungsi maksimal. Semua binatang yang saudara tahu hari ini yang kasih nama itu Adam. Coba ada berapa spesies? Kira-kira berapa spesies binatang yang ada di dunia ini?
Ribuan bukan? Yang kita tahu hari ini yang ada kan. Tapi kalau Anda baca Wikipedia atau nonton di Instagram atau di YouTube atau di Facebook, di Amazon sana masih banyak binatang-binatang yang belum teridentifikasi. Masih banyak, saudara. Tapi saya percaya mereka itu sudah dikasih nama oleh Adam ini, karena dia itu baru binatang, belum burung, berapa ribu spesies, belum tanaman, semua itu yang namain Adam. Hebat bukan? Semua ada yang dalam dunia dia kasih nama, saudara. Maksimal. Kalau Anda ada dalam persekutuan dengan Tuhan, engkau tuh maksimal dalam hidupmu, saudara. Apa saja yang Anda kerjakan tuh pasti berhasil. Dan lebih daripada itu, orang diberkati. Makanya kita perlu belajar seperti Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kalau Anda masih punya mentalitas suka dilayani, membuktikan satu hal, Anda masih anak-anak dan engkau belum sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Dengan kata lain, imanmu belum dimurnikan. Oke, kita lihat di dalam Roma 12 ayat 12, saudara. Sama-sama kita baca. Yang belakang bisa kebacakan ya. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya tidak akan membahas yang dua itu. Maksudnya saya tidak akan membahas tentang sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Tapi saya mau ngajak saudara berfokus kepada bersukacitalah dalam pengharapan. Katakan, bersukacita dalam pengharapan. Saudara, orang kalau bilang saya berharap, ya, ini bahasanya orang biasa nih yang nggak kenal firman Tuhan akan berkata, saya berharap. Itu punya arti dua kan? Apa yang diharapkan bisa dapat, bisa tidak, bukan? Ya kan? Saya berharap besok nggak hujan. Artinya bisa hujan, bisa enggak, betul kan? Betul apa betul, saudara? Betul kan ya? Saya berharap anak saya dapat jodoh orang kaya raya. Bisa ya, bisa tidak. Bagaimana dengan kata bersabar atau pengharapan yang ada di Roma 12 ayat 12? Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjelikan saudara. Jadi pada saat Anda berbicara tentang kata harapan, Anda harus lihat dari kacamata Alkitab. Karena itu akan membuat kita tetap yakin kita punya pengharapan yang kuat. Oke, langsung saja baik. Kata pengharapan dari dalam bahasa aslinya itu elpis. Bukan Elvis ya, saudara-saudara ya. Elpis, katakan Elpis. Coba bilang Elvis. Kalau orang Banten pasti ngomongnya Elvis, Elvis juga. Karena V atau F jadi P. Perhatikan baik-baik. Elpis ini artinya ada itu kan dalam kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah pengharapan atau harapan. Tetapi kata elpis ini di dalam bahasa Yunani ya, dalam kata bahasa Yunani itu menggambarkan, sama-sama kita baca, sikap hati yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam situasi yang tidak pasti. Itu pengharapan versi Alkitab. Kalau harapan versi manusia biasa yang tidak kenal Tuhan, bisa ya, bisa tidak. Apalagi dalam situasi yang tidak pasti, nggak jelas malah. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan, alias elpis ini artinya sikap hati yang percaya. Dengar, sikap hati yang percaya, bukan ragu-ragu ya. Kalau percaya suka komplain nggak? Tidak mungkin orang yang percaya, sikap hati yang percaya komplain, tidak mungkin. Sikap yang mengandalkan Tuhan suka komplain nggak? Tidak. Di dalam situasi yang tidak pasti. Hari ini situasi dunia pasti nggak? Sangat tidak pasti. Kita adalah negara yang lagi rumit, ya.
saudara ya. Rumit, gak jelas, korupsi gak beres-beres. Padahal waktu kampanye, saya akan kejar koruptor sampai kemana? Sampai ke... Ada yang tahu kan? Anda tahu maksud saya ini siapa yang ngomong itu kan? Hari ini sang koruptor di depan hidung dibiarin aja. Indonesia ini lagi miris loh saudara. Anda jangan berpikir biasa enggak. Suatu saat imbas yang terjadi itu akan hantam hidup kita saudara. Situasi jangankan di luar di dunia, di Indonesia saja itu enggak pasti. Sudah tidak pasti Anda kehilangan pengharapan. Waduh, jadi apa kita? Akhirnya karena kita ada dalam situasi yang tidak pasti, kehilangan pengharapan di situasi yang tidak pasti. Akhirnya Anda memilih naik ke lantai 10. Pasti ini gue lompat ke bawah, selesailah masalahku. Coba hitung kasus bunuh diri dalam tahun kemarin. Banyak loh. Dan yang bunuh diri ini anak-anak muda 19-20 tahun di bawah 30. Betul? Coba cek, saudara akan temukan. Bahkan ada anak pendeta saudara lompat dari lantai berapa itu 15 kali, habis di bawah, mati saudara. Karena hal-hal kecil. Alasannya pernah mengalami bullying. Siapa di sini yang pernah dibully? Semua dari kita ini pernah mengalami namanya dibully orang, dibully oleh keadaan. Semua mengalami itu. Tapi jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah kehilangan Elvis. Kalau kehilangan Elvis Presley, it's okay ya, Bu Ervin. Kehilangan Elvis Presley mah oke lah, ada apa-apa. Tapi jangan pernah kehilangan Elvis yang ini. Karena ini adalah sikap hati yang percaya, sikap hati yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Amin. Coba mari katakan sama-sama. Sikap hati yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam situasi yang tidak pasti. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidup. Next. Itu nggak usah ikut yang Tuhan Yesus tadi. Next. Oke. Tema kita di dalam bulan ini ada the valley of refining. Kalau Anda perhatikan baik-baik, setiap ujian ini yang Tuhan izinkan kita alami itu adalah untuk menguji serta memurnikan iman, saudara-saudara. Tujuan dari pemurnian adalah menguji dan memurnikan iman kita, menguatkan iman kita, mendewasakan iman kita. Ya saudara ya. Makanya saya sebutkan ini adalah masalah itu tidak masalah seharusnya. Masalah tidak masalah. Masalah jadi masalah karena Anda melihatnya dengan kacamata manusia biasa. Kalau kita melihat dengan kaca kebenaran firman Tuhan, maka masalah itu bukanlah masalah. Yesus menghadapi masalah besar, saudara. Tapi di balik masalah yang diatasi, Anda dan saya menerima janji Tuhan, dipulihkan, punya nama di dalam kerajaan surga. Hebat bukan? Tapi di balik semua itu, ada Kristus yang sudah mati, saudara. Ada Yesus yang dianiaya, diejek, dihancurkan, dibunuh di atas kayu salib. Bahkan matinya adalah mati di salib itu mati hukuman orang Romawi yang paling hina, paling kejam itu. Jadi orang yang disalibkan pada zaman Romawi itu adalah orang-orang yang terkutuk. Mereka tidak diterima oleh langit dan tidak diterima oleh bumi, gantung di tengah-tengah situ. Yesus melewati itu semua. Menurut manusia, aduh. Tapi di balik itu semua, kita menderita benefitnya. Kita menerima hal baik dari apa yang Yesus lakukan. Jadi masalah disalib, masalah nggak harusnya? Bukan. Masalah bukanlah masalah, sebaliknya masalah itu identik dengan berkat.
Masalah itu identik dengan dimurnikan. Masalah itu identik dengan Anda kualitas sebagai orang percaya ditingkatkan. Ya saudara, Yusuf umur 17 tahun punya mimpi yang hebat, akhirnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kan mimpi Yusuf adalah 11 bintang dan matahari itu sujud menyembah kepadanya, gitu kan? Diceritakanlah sama saudara-saudaranya, akhirnya mereka benci kepada dia. Mereka bilang si tukang mimpi bahkan. Ya. Dan ternyata Tuhan punya rencana untuk memurnikan mimpi dia tadi. Pada saat Yusuf menceritakan itu mungkin ada kebanggaan. Wah, 11 bintang dan matahari serta bulan sujud menyembahku. Anak muda umur 17 tahun siapa yang tidak akan seperti itu? Tapi hal yang itu yang menjadi mimpi dia adalah sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupnya ya. Tapi dia masuk di dalam pemurnian. Umur 17 tahun sama saudara-saudaranya dijebloskan ke dalam sumur kering. Nggak lama kemudian kumpulan orang Ismail lewat. Mereka rundingan, dijual aja yuk. Daripada dibunuh, dijual aja yuk. Dijuallah dia kepada orang Ismail. Sama orang Ismail bawa ke Mesir, dijual kepada Potifar, sang kepala pengawal kerajaan. Oleh Potifar dijadikan budak di dalam rumahnya sebagai budak yang ngurusin rumah tangga. Alkitab catat, Yusuf disertai Tuhan, maka semua pekerjaan itu beres. Potifar nggak perlu ngurus apa-apa lagi selain ngurus hidupnya sendiri, makan sudah beres, dia punya ladang beres, manajemen rumahnya beres, semua beres. Karena Tuhan beserta dengan dia. Tetapi Tuhan bilang ini harus diuji lagi nih. Tante Potifar menggoda Yusuf. Yusuf nggak mau, dan kemudian Tante Potifar ini memfitnah bahwa Yusuf mau memperkosa dia. Suaminya dikasih tahu tanpa pemeriksaan lebih lanjut, langsung dijebloskan ke dalam penjara. Belum. Dalam penjara pun Alkitab catat, Yusuf disertai Tuhan. Sehingga kepala penjara kasih kunci penjara kepada dia, suruh ngatur di dalam penjara. Waduh. Enak kan? Coba kalau hari ini ada nabi kayak begitu dikasih kunci. Orang nggak dikasih kunci dia lari menghilang kok. Apalagi dikasih kunci. Saudara coba bayangkan ini hal yang luar biasa, saudara. Dia diuji Tuhan, tapi Tuhan beserta dengan dia. Seperti tadi tuh, Sadrak, Mesak dan Abednego dilempar ke dalam api yang dinyalakan 7 kali lebih panas. Ada orang keempat yang beserta dengan mereka. Bahkan Alkitab catat bahwa orang melihat orang keempat itu wajahnya bersinar seperti malaikat. Itu Tuhan yang beserta dengan mereka, saudara. Jangan takut loh. Lihat orang Israel di padang gurun, tapi ada tiang awan kalau siang, tiang api kalau malam. Artinya apa sih? Sekalipun Anda di dalam kondisi yang kau dimurnikan, mengalami tekanan masalah, Tuhan itu selalu besertamu. Oke, kita kembali ke sini ya. Kita tahu bahwa selalu pemurnian itu kalau di dalam Alkitab selalu dibicarakan sebagai api, ya kan? Api yang menyucikan, api yang memurnikan. Dan memang faktanya bahwa emas itu dileburkan, dimurnikan itu pakai api, saudara-saudara ya. Emas itu titik leburnya kurang lebih 1000 derajat sekian lah. Pada saat mencapai 1000 derajat maka emas itu dia meleleh. Nah, tadi Pak Hari ini sudah sampaikan bahwa pada saat meleleh itu, mencair itu, Anda perlu tahu bahwa massa jenis dari emas itu paling berat di antara semua logam. Jadi pada saat dibakar, emas itu yang murni tenggelam. Pada saat dia tenggelam, maka yang enteng, aluminium, apalagi perak, tembaga, perunggu, apalagi rumput kering, itu naik semua sudah.
Yang tertinggal itu hanya emas murni. Demikian halnya ujian itu, pada akhirnya Tuhan mau supaya iman kita itu murni. Kan saya suka sampaikan bahwa bagaimana seorang ahli emas ini tahu kalau emasnya sudah murni di zaman dulu ya. Ya pada saat semua kotoran itu sudah naik, emas yang murni itu bisa dibuat cermin, saudara. Dia bisa melihat dengan tepat, hidungnya ada di situ, mulutnya begitu, rambut itu seperti itu, saudara. Saya menganalogikan begini, saudara. Pada saat kita sudah dimurnikan ya, pada saat Tuhan melihat Bang Martin, dia melihat ada kasihnya di situ, ada hatinya yang penuh dengan cinta kasih ada di situ. Jadi Tuhan itu melihat kita, dia tahu kita itu adalah replikanya Tuhan, tapi lewat dibakar dulu. Banyak orang Kristen itu suka menengking masalah, menengking Anda yang sedang Anda tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak roh kehancuran keluarga. Apa sih roh kehancuran? Tidak ada dalam Alkitab roh kehancuran keluarga itu. Aku tolak. Apalagi roh malas. Anaknya matematika jelek, ditabet-tabet, didoain dalam nama Tuhan Yesus, roh pemalas keluar. Yang benar adalah yang malas kita, nggak ngajarin itu anak. Makanya dia pemalas. Kita bilang roh pemalas. Bukan, saudara. Itu artinya kita harus ambil waktu didik itu anak. Saudara, setiap permasalahan yang datang dengan tujuan memurnikan kita harus dihadapi, ya. Bukan Anda tanggung, apalagi Anda coba-coba lari, nggak ada. Makanya saya suka sampaikan, ya. Dalam saat Anda menghadapi suatu permasalahan di suatu tempat, duduk di situ sampai engkau melewati masalah itu. Kalau Anda kena masalah, misalnya di sini, kena masalah, terus Anda nggak cocok sama ini, terus Anda pergi ke tempat sana dan berharap di sana akan menerima, enggak, cepat atau lambat permasalahan yang tadi Anda hadapi itu akan Anda hadapi lagi di sana. Karena dengar baik-baik, saudara, Anda tidak lulus ujian kelas 6, kira-kira bisa masuk SMP nggak? Nggak bisa. Bagaimana supaya masuk SMP? Ujian lagi, bukan? Nggak lulus, ujian lagi, sampai lulus baru bisa duduk di bangku SMP. Dengar baik-baik. Anda mengalami suatu gesekan di suatu tempat, jangan pernah lari. Berdiri di situ, minta kekuatan Tuhan, dan selalu ingat Dia beserta dengan. Ya saudara, banyak contoh kan. Tadi saya bilang orang Israel pada gurun, ada tiang awan, tiang api. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada pribadi keempat yang menyertai mereka. Yusuf, ada Tuhan yang selalu menyertai dengan dia sehingga dia boleh berhasil. Siapa lagi yang saudara mau tanya? Daud, apalagi Daud. Kerjaannya dia pada saat dia diasingkan oleh saudara-saudaranya untuk pergi ngurus kambing, dan adalah kalau gak ada kerjaan memuji Tuhan, main kecapi, ciptakan lagu. Artinya ada hubungan dengan Tuhan. Artinya pada saat kita ada di dalam kesendirian, kita ada dalam tekanan hidup, ayo cari Tuhan. Jangan menyesali diri, kenapa aku ada di sini, kenapa aku dilahirkan di tengah dunia ini. Ya kalau masih kayak begitu ya susah kita dimurnikan. Kalau kita masih kayak gitu yang sulit bagi kita untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Ayo fight, hadapi masalah-masalah yang ada. Jangan lari karena Tuhan beserta denganmu. Semakin engkau ditekan, semakin cari Tuhan. Ada satu cerita saudara tentang Raja Daud. Saat dia masih belum jadi raja, tapi dia sebagai kelompok pemimpin dari kelompok para penyamun, orang-orang jahat itu ikuti dia, 300-400 orang. Suatu saat perkemahan mereka ini pada saat mereka sedang perang, diserbu sama orang Amalek atau orang apa gitu, saudara. Dibawa lari semua istri dan anak-anaknya, semua hartanya. Pada saat mereka pulang, mereka temukan kemahnya kosong dan sudah porak-poranda.
Orang-orang yang mengikuti mengikuti Daud itu begitu marah, begitu kesalnya, sampai mereka mau lempar si Daud dengan batu. Tapi saudara tahu Alkitab catat apa? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah itu kita perlu belajar saudara. Di tengah situasi hidup yang sulit, kuatkan percayamu kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan nonton drakor kalau lagi masalah. Kalau kita lagi masalah terus cari hiburan di dunia supaya ada ketenangan, nggak ada ketenangan di hatiku, di jiwaku. Terus selanjutnya kata-katanya, iya, di hati. Terus hanya, nah kekuatan kita ada dalam hadirat Tuhan. Next. Coba kita sama-sama baca ya. 1 Korintus 3 ayat 13 masih berhubungan dengan api ini. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan akan diuji oleh api, saudara. Ya, saudara. Apa saja yang Anda kerjakan akan diuji oleh api. Karena api ini adalah alat Tuhan untuk memurnikan kita. Sama seperti emas. Alat yang dipakai Tuhan untuk memurnikan emas itu adalah api. Katakan api. Ada lagunya kan, api, api, api. Oh bukan. Next. Coba cepat Ben. Nah, ada satu ayat lagi masih hubungan tentang api lagi. Maliaki 3 ayat 3. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas, seperti perak. Sama-sama yang keras. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Siapa orang Lewi di situ? Kalau hari ini siapa orang Lewi? Anda dan saya. Ia itu siapa? Allah. Dia akan menyucikan orang-orang yang dimaksud, orang-orang Lewi, orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Untuk apa? Menjadikan mereka orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Berarti ada orang-orang Lewi yang mempersembahkan korban yang tidak benar. Ya, ada kan? Hari ini ada orang-orang Kristen yang coba melakukan sesuatu kepada Tuhan, tapi motivasi gak benar. Tuhan akan murnikan itu dengan api. Ya saudara, korban itu bicara tentang apa sih? Tentang apa saja yang kita miliki, yang kita persembahkan dengan Tuhan, kepada Tuhan. Saudara harus jujur, kadang-kadang kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan motivasi yang tidak benar. Kalau itu tidak benar, cepat bertobat sebelum Tuhan izinkan api untuk memurnikan, sehingga sampai pada waktunya apa yang Anda berikan adalah motivasi yang benar. Banyak orang hari ini menyogok Tuhan dengan memberikan uang yang banyak buat gereja, dengan melakukan hal-hal yang mulia menurut ukuran manusia. Tapi dia Tuhan, dia tahu apa yang ada dalam hatimu. Kalau ayat ini ada, maka kalau kita untuk mengerti satu ayat, kadang-kadang kita perlu berpikir a contrario, atau yang berlawanan. Kalau dikatakan Tuhan mau supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan, itu artinya memang ada orang-orang yang mempersembahkan korban tapi dengan yang tidak benar. Entah motivasinya supaya dihargai orang lain, supaya dilihat orang lain bahwa kita ini generous. Kita nggak ada yang tahu. Saya tidak tahu hati saudara, tapi yang tahu itu Tuhan. Dan kalau Tuhan tahu, tidak ada yang akan disembunyikan. Tuhan akan bongkar itu lewat api. Paham ya saudara ya? Oke, next lagi.
Ayo Ben, kita lihat lagi Ben. Ada ayat satu lagi. Oh, ya, sudah satu aja. Baik saudara, tadi elpis adalah sikap hati yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam situasi yang tidak pasti. Ada kata percaya. Kita tahu ayat ini saudara. Sama-sama kita baca. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Hati-hati saudara ya. Apa yang Anda dengar itu menentukan iman Anda seberapa. Apa yang kita dengar, apa yang jadi hari ini menjadi fokus kita, itu akan menentukan engkau punya hati yang percaya kepada Tuhan di dalam situasi yang tidak pasti. Itu menentukan apa yang kita dengar, pergaulan kita, semua hal yang bersentuhan dengan kita hari-hari ini, itu akan menjadi pemicu atau itu akan menjadi hal yang akan menentukan Anda percaya Tuhan tidak, kurang lebih begitu ya. Hindari kumpulan-kumpulan yang membawa Anda mungkin secara dunia menjadi orang-orang yang banyak temannya mungkin, tapi engkau melakukan hal yang tidak benar, membuat Anda kehilangan iman percaya. Kita perlu, Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan siapa Anda bergaul, hati-hati dengan siapa Anda berteman, hati-hati dengan siapa engkau menghabiskan waktu hidupmu. Makanya Alkitab bilang begini, hendaklah kamu menjadi pasangan yang sepadan, ya kan? Karena kalau nikah sama seseorang yang omongannya bukan tentang Tuhan, percayanya tidak kepada Tuhan, cepat atau lambat Anda pasti hilang juga. Ya, saudara ya. Oke. Ibrani 11 ayat 6a mengatakan bahwa tidak mungkin berkenan kepada Allah tanpa iman. Nah, saudara mulai coba dirangkaikan. Mengapa iman harus dimurnikan? Karena iman itu syarat utama Anda diperkenan Tuhan. Alkitab yang mengatakan Allah atau tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Masih ingat kasus Kain dan Habel kan ya? Kain persembahannya tidak dikenan Tuhan, Habel persembahannya dikenan oleh Tuhan. Tapi kalau kita baca ayatnya berkata begini, Allah mengindahkan Habel dan persembahannya, bukan persembahannya baru orang yang dikenan Tuhan. Sementara Kain, Allah tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Dengar baik-baik saudara, bukan jenis persembahanmu yang menarik perhatian Tuhan, ya, bukan jenis persembahanmu, bukan besar atau kecilnya persembahanmu, tapi oknum siapa dirimu itu yang menarik perhatian Tuhan. Dalam Ibrani 11 Anda akan temukan bahwa Habel itu dia urutan pertama orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita katakan dalam Ibrani bahwa oleh karena iman percayanya, maka persembahan Habel dikenan oleh Tuhan. Amin saudara. Tuhan tidak pernah tertarik dengan apa yang Anda persembahkan. Dia tertarik dengan iman percayamu, karena iman percaya itu yang membuat Anda dikenan oleh Tuhan. Tapi saya juga percaya kalau kita ini adalah, atau Anda orang-orang yang mengasihi Tuhan, tidak mungkin Anda memberikan persembahan yang receh. Ngerti maksud saya saudara ya? Kain memberikan hasil terbaik daripada tanaman dari hasil ladangnya. Habel juga memberikan yang terbaik. Ya. Tapi Tuhan berkenan kepada Habel karena iman percaya. Ayo saudara, ini hal yang penting yang harus orang Kristen itu mengerti, saudara. Anda hanya bisa bertahan hari ini dari ketidakpastian dunia ini adalah dengan mempercayai Tuhan.
Karena pada saat Anda melihat masalah, tapi di saat yang sama engkau mempercayai firman Tuhan, maka kita pasti melihat jalan keluar. Kita melihat, iman itu membawa kita menembus tembok untuk melihat sesuatu di luar sana. Karena Anda percaya pada firman Tuhan kan? Rasul Paulus dan teman-teman berkata begini, kami lebih percaya yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu fana, bisa hancur, tapi yang tidak kelihatan itu adalah perkara-perkara yang datang dari Tuhan. Mari saudara, kuatkan iman percaya, cari Tuhan, ku terhubung denganmu. Itu kan hal penting. Bagaimana kita bisa punya iman? Renungkan firman siang dan malam. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Lipat lututmu, lipat tangan, berdoa cari Tuhan. Ya, lipatkan Tuhan dalam hidupmu. Saya tidak bilang dengan Anda melibatkan Tuhan dengan berdoa dan baca kitab, masalahmu lenyap. Enggak. Sebaliknya, masalah itu akan semakin banyak, tapi bahu kita kuat untuk menanggung itu semua. Ya saudara ya. Amin. Oh, agak lemas nih. Ini hal yang harus saudara, ini vitamin nih saudara. Kalau Anda dengar Tuhan memberkatimu, amin kencengnya, itu bukan vitamin saudara ya. Itu justru akan melemahkan kita. Itu seperti gula yang dikasih dengan kebanyakan gula, akhirnya jadi diabetes. Tapi kalau vitamin atau obat yang mungkin pahit, kalau kita minum, maka kita punya tubuh akan kuat. Ya. Buka telinga disering kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan apa yang menjadi kehendak kita. Kita kan suka begitu, datang kepada Tuhan supaya Tuhan tolong aku supaya aku sukses dan berhasil. Gak salah kalau minta itu. Tapi kalau Anda apa-apa, saya Tuhan, tolong saya, berkati saya, berkati papaku, berkati mamaku, berkati tetanggaku, semua serba ke aku, itu cuma menunjukkan iman Anda adalah iman yang jenisnya egosentris, yang berpusat pada diri sendiri. Tuhan mau iman kita itu sifatnya teosentris, artinya berpusat kepada Allah. Apa itu Pak, berpusat kepada Allah? Begitu engkau mengalami problem tentang hidupmu, orang yang imannya iman teosentris akan berkata, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, engkau bersama denganku. Amin. Engkau memberi aku kekuatan dan melepaskanku. Gak apa-apa ada masalah, yang penting Tuhan beserta denganku. Itu orang-orang yang imannya level dewa. Kalau dikit-dikit panu sedikit, dalam nama Yesus panu hilang. Aduh, tak kalau panas hilang, saudara. Betul kan? Lagi sakit kepala ditepuk dalam minum Panadol. Hilang itu saudara. Kalau sakitnya kencang, Panadol merah. Kirain nggak mau pakai handphone, kasih aku aja. Kirain sibuk dengan handphone. Baik saudara ya, mari itu saudara. Ayo, yang berikutnya. Dengan cepat ya. Hasil ujian iman, saya nggak terlalu panjang. Saudara lihat aja langsung yang saya kasih tanda tebelin ini ya. Hasil ujian yang pertama sama-sama baca 1, 2, 3. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Yang memuji kita siapa kira-kira? Dari ayat ini, yang memuji kita siapa? Yang memberi kita kehormatan siapa? Dan yang memberi kemuliaan buat kita siapa? Tuhan Yesus. Tetapi ini ayat pertama, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Dimurnikan dulu pada saat dia datang. Puji-pujian datang dari mulut Tuhan kepada kita.
kemuliaan diberikan kepada kita, dihormati Tuhan langsung karena Anda melewati itu semua. Ya saudara, jangan suka kelepek-kelepek karena ada orang berkata kepada Anda, kamu kok baik sekali. Hati-hati itu. Pada dasarnya tidak ada manusia yang mengakui orang lain lebih baik dari dia. Pada dasarnya itu. Ya. Kalaupun itu terucapkan, itu cuma lip service doang, dalam hatinya gua lebih baik. Kita sering menghadapi yang begitu di dunia ini, saudara. Kalau kita mau menghadapi, kalau kita mendapat pujian daripada Tuhan, izinkan Tuhan memulihkan iman. Next, yang cepat hasil ujian iman yang berikutnya adalah Maliaki 3:3. Baca yang ini aja ya, saudara, yang saya tebalin 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Izinkan engkau dimurnikan supaya pada saat Anda mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan atau kepada sesama manusia, motivasinya benar. Ya. Yesus itu melakukan segala sesuatu dengan benar, luar dan di dalam. Manusia di luar iya, dalam enggak. Itu manusia, tapi itu manusia yang tidak ada Kristus di dalamnya. Manusia-manusia ada Kristus di dalamnya, mereka akan melakukan sesuatu, apa yang di luar, apa yang di dalam sama. Next, yang cepat kan? Ulangan 8 ayat 2. Nah ini saya minta kita baca bersama-sama dari awal ya. Ini adalah apa yang Tuhan lakukan kepada orang Israel 40 tahun berkeliling di padang gurun. Sama-sama kita baca dari atas. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Sampai situ. Dengar baik-baik saudara. Masuk padang gurun itu atas kehendak Tuhan. Ya. Jadi jangan, sekali lagi, jangan suka mengatakan pada gurun itu iblis yang merekayasa. Tidak. Tuhan kirim Anda ke sana. Yesus sebelum memulai pelayanan, Alkitab katakan begini, Roh Kudus, Roh Allah menuntun dia masuk ke dalam padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kalau Anda dalam padang gurun, ada dalam kesulitan hidup, ingat, Tuhan melakukannya atas kehendak Tuhan. Itu terjadi karena kehendak Tuhan. Kita baca berikutnya. Di padang gurun sama-sama selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Kata lainnya begini, semua ujian ini untuk membuktikan Anda taat atau tidak. Ya saudara ya, ada beberapa poin itu sebenarnya. Tapi ya saya sudah sampaikan, saya akan ulang lagi saudara ya. Kalau di sini kita akan lihat bahwa tujuan daripada pemurnian iman adalah supaya kita tuh belajar merendahkan hati. Anda tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Allah. Ingat, kita ini cuma debu dan tanah yang dikasih karunia, hari ini bisa hidup. Dan berikut adalah Tuhan mau kita taat. Terus saja lawan Tuhan, coba aja lawan Tuhan. Pada padang gurun itu akan hantam kita sampai kita bertobat dan kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Sampai di sini saudara cukup jelas? Yang jelas katakan amin. Yang nggak jelas saya ulang lagi dari awal. Next dan habis ya. Nah ini yang terakhir ini menguatkan Anda semua. Baca sama-sama Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Anda ada dalam tengah pergumulan hidup, ingat, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Anda. Amin, saudara. Amin apa aman? Amin apa aman? Kalau amin pasti aman, itu yang benar saudara.
Amin pasti. Kalau ada mengamini, amin itu artinya jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau kita belajar mendengar firman Tuhan berkata, Tuhan firman itu jadilah sesuai kehendak-Mu dalam hidupku, maka saya pastikan Anda aman di dalam jalan-jalan. Amin. Bilang kiri kanan, kamu pasti aman bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Saya kasih Bu Krisna. Saya bisa sih Bu. Pemain musik bisa pulang langsung, salah. Ke depan maksud saya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama deklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.